Selamat siang, hari ini kami akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan detektor logam dalam pertahanan dan keamanan Indonesia. Nah, mari kita masuk introduksinya dulu. Jadi apa sih sebenarnya detektor logam ini? Detektor logam adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaannya logam di sekitarnya. Siapa yang menemukannya adalah Alexander Graham Bell pertama kali, terus digunakan dan dibuat lebih baik oleh Paris Gustave Trouvé. Terus yang paling modern sekarang adalah dibuat oleh Gerhard Fischer. Ya, pertama kali digunakan adalah pada tahun 1874, digunakan untuk mengeluarkan peluru dari manusia. Nah, mengapa digunakan sih sebenarnya? Kenapa ini penting? Karena metal detector ini digunakan di titik-titik akses penting seperti gedung pengadilan, penjara, dan bandara, dan banyak gedung lagi untuk mendeteksi senjata yang terbuat dari logam yang tersembunyi di tubuh orang. Ya, ini bagaimana sih sebenarnya bekerja? Jadi metal detector ini mendeteksi adanya distorsi di pancaran radio yang disebabkan oleh logam. Karena ada terdeteksi distorsinya, maka dapat ditemukan logamnya. Nah, ini ada evolusinya. Jadi pertama dari awal yang sangat jadul dibuat oleh Alexander Graham Bell, terus jadi lebih modern. Ini digunakan untuk mencari bahan yang metal dan juga digunakan oleh militer untuk mencari bom yang tidak dapat dilihat, yang dikubur dalam tanah. Kedua, berikutnya ada metal detector 1, itu sering dilihat oleh security. Terus ada yang walk through metal detector. Semuanya ada di bandara kedua ini. Nah, ini dasar dari instrumen hukum yang saya temukan. Jadi dari landasan konstitusionalnya, atau saya ambil UUD 1945, saya ambil UUD 1945 pasal 30 ayat 2, yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Untuk landasan operasionalnya, saya ambil dari Perpu. Saya mengambil dari Perpu nomor 200 tahun 2015 sampai 2019 tentang keamanan dan pertahanan negara. Nah, sekarang kita akan masuk ke dampak positif dan juga negatif dari metal detector. Nah, kita akan masuk ke positifnya terlebih dahulu. Jadi, metal detector ini dipakai sebagai fasilitas keamanan untuk meyakinkan tingkat keamanan di suatu wilayah dengan mendeteksi alat-alat berbahaya yang terbuat dari logam, misalnya seperti pisau maupun alat lainnya. Terus yang kedua, perlindungan portable, perangkat wireless yang cepat, mudah dan serbaguna. Ini untuk metal detector yang handheld. Nah, kemudian yang ketiga adalah berguna dalam mendeteksi barang ilegal seperti narkotika maupun barang hasil curian seperti perhiasan ataupun narkotika dan apapun atau barang ilegal lainnya yang dibungkus dengan menggunakan aluminium foil. Nah, juga alat ini merupakan alat pendeteksi logam yang cukup akurat dan masuk ke tingkat keamanan internasional. Nah, namun apa sih dampak negatif dari metal detector ini? Jadi setiap logam itu memiliki kemampuannya yang berbeda-beda untuk membentuk medan magnetnya. Jadi si metal detector ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mendeteksi suatu logam. Jadi terdapat logam yang susah untuk dideteksi dan juga terdapat logam yang sangat gampang untuk dideteksi. Misalnya seperti aluminium itu susah banget untuk dideteksi oleh metal detector. Nah, juga ukurannya itu sangat berpengaruh untuk keefektifan metal detector ini untuk bekerja. Kemudian paparan radiasi yang terdapat dalam metal detector itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Mungkin ini tidak begitu berdampak, namun kalau kita sering-sering maka akan berdampak. Nah, jadi untuk harga metal detector walkthrough ini juga cukup mahal, dapat mencapai 15 juta sampai 30 juta per satu unitnya. Nah, jadi di sini saya akan membahas sebuah kasus, yaitu metal detector berita hostile learning environment, di mana di sini adalah suatu berita metal detector ini menyebabkan learning environment itu menjadi jelek atau suasana belajar itu menjadi jelek. Jadi di Westlake, NJPD menginstal metal detector dalam gedung sekolah sebelum hari sekolah berlangsung. Untuk meningkatkan keamanan di sekolah, mereka juga mengirimkan guru-guru untuk patroli serta barang bawaan siswa untuk diperiksa. Dikarenakan penggunaan senjata di New York itu dilegalkan, maka terdapat ketakutan keamanan di sekolah. Jadi siswa itu sebelum masuk kelas harus melewati metal detector untuk ke kelasnya. Nah, hal ini tuh mengakibatkan kekacauan sekolah di Westlake. Antrian yang panjang dalam rangka pengecekan siswa menyebabkan siswa ketinggalan pelajaran serta dicap telat oleh sistem sekolah. Keamanan yang begitu ketat membuat berkurangnya kenyamanan dan situasi kondusif dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi ini merupakan data yang saya ambil, yaitu mengenai efek radiasi. Jadi di sini terdapat gambar satu, yaitu distribusi frekuensi paparan dosis petugas pengamanan tahun 2017 sampai 2020. Jadi ini merupakan paparan radiasi yang dikenakan oleh petugas, itu lumayan besar dan abnormal, kemungkinan kebanyakan. Tapi kalau kita lihat di gambar keduanya, itu ternyata paparan dosisnya itu tidak begitu berpengaruh terhadap kadar leukosit petugas pengamanan. Jadi sebenarnya paparan radiasi yang disebabkan oleh metal detector ini tidak begitu berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, kemudian terdapat juga dosis radiasi tiap tahunnya. Jadi sebagai informasi tambahan aja. Jadi kesimpulan efek radiasi oleh metal detector terhadap para petugas, yaitu dari 40 responden pada pekerja radiasi didapatkan hasil kadar leukosit pekerja radiasi dalam batas normal, yaitu periode tahun 2017 sebanyak 36 orang atau 92,7%. Tahun 2015 terdapat 38 orang atau 97,4%. Tahun 2019 sebanyak 38 orang atau 97,4%. Dan tahun 2020 sebanyak 35 orang atau 89,7%. Dan hanya 4 orang yang tidak normal. Dan diketahui keempat pekerja radiasi telah bekerja lebih dari jam yang seharusnya ditentukan. Jadi ini menyebabkan peningkatan data kadar radiasi pada para petugas. Nah, jadi refleksi aku yaitu dalam materi ini saya belajar bahwa iptek itu sudah berkembang secara pusat, terutama di Indonesia. Metal detector one ataupun walkthrough menjadi salah satu sarana yang sering kita lihat di tempat tertentu. Kedepannya iptek dalam bidang keamanan akan menjadi semakin maju. Mari kita manfaatkan hal itu untuk memajukan kehidupan bangsa kita dan untuk hal yang positif. Nah, jadi setelah saya mencari tentang alat ini, saya bersyukur atas keadaan alat ini yang dapat melindungi banyak orang. Sebagai individu, masyarakat, dan warga negara, saya tidak akan menggunakan suatu benda yang diciptakan untuk kebaikan, yaitu untuk menjaga dan melindungi orang, untuk hal-hal yang jahat dan merugikan atau menyakiti orang lain. Dan ini merupakan link referensi yang akan digunakan. Terima kasih Miss Cinta karena telah mendengarkan.